Nah, bulan Ramadan bulannya umatku kata Nabi, makanya itu bulan membaca Al-Quran. Nah, makanya, tapi kalau ngaji Ramadan jangan tidak bersuara. Kami kata mengaji itu makanya masih jamemat temak. Iya, mengaji tuh pindah lagi. Dia ngaji, nah itu mi korangnya. Baca Fatihah masih jalan ada Al-Fatihah. Amin. Wih, mampu bisa nata peletu. Karena yang dia lihat stiker. Iya. Makanya itu Pak, kalau ngaji itu keluarkan suara. Itu berkahnya itu akan menjadi saksi nanti. Dan itu gelombang otak itu tertata. Makanya orang yang membaca Al-Quran dengan warattilil Qur'ana tartila, itu akan hilang penyakitnya. Makanya Al-Quran huwa syifa. Kenapa? Karena gelombang otak itu menjadi tenang dan toksin itu bisa terbakar. Cuma kalau kita ngaji, dia, iya. Itu makanya boy masih temak kau makiro cocok nih nama lelu banget. Tapi baca Al-Quran dengan baik menurut versi kita, jangan versi orang. Apa ya kau tahu pinta Al-Quran padona alina Pak Ustaz, kau memang korbateta mengaji silada ki. Itu eloki lago, makanya baca yang terbaik menurut versi kita. Karena Allah sudah memaklumi hambanya sesuai kemampuannya. Aja tak kena dia nama kanja nuku tanya aja urusannya itu. Yang penting bagus menurut kita. Nah, itu aja. Maka itu sudah baik bagi Allah. Nah, kemudian rumah tempati sholat sunat. Yang paling pokok itu sholat sunat. Paling bagus kalau di rumah itu sholat sunat. Ada masjid dekat sini? Ada. Oh dekat. Yang sini sholat sunat dulu baru berangkat ke masjid kalau bisa. Atau nanti pulang dari masjid baru sholat sunat. Usahakan di rumah sholat sunat. Supaya rumah ini menjadi saksi kelak. Tidak ada tempat yang kita tempati sujud itu kecuali menangis ketika kita wafat. Itu berkahnya. Makanya yang paling pokok, apalagi kalau seperti ini banyak orang yang mendoakan, itu luar biasa. Memang ini rumah settingannya bagus karena bisa ditempati pengajian seperti ini. Diusahakan kita selalu, apalagi umat Islam harus belajar. Jangan pernah berhenti. Siapapun penceramah jangan cari penceramah yang bilang harus yang viral-viral baru dipanggil, usah. Yang viral-viral itu kadang Pak justru tidak ada isinya. Jadi kalau saya itu viral itu musibah juga. Betul. Saya sebenarnya itu mau anggap dia biasa saja, lebih senang ngaji di masyarakat apa. Kadang-kadang kalau viral di YouTube ini juga jadi masalah. Kita di bandara minta berkat tapi ternyata mau foto. Berkat sekarang sudah berubah. Bilang barakak, napa mau foto? Ternyata barakak, kok mau foto? Oleh tanda mata biasanya itu. Berkah itu amalan. Iya kan? Iya. Maka barakak napa mau foto deh gitu. Ini kan jadi masalah. Makanya saya wasiatkan tetaplah belajar. Anak-anak kita kalau ada di rumah ajarkan. Kalau masuk rumah itu ucapkan salam. Ajarkan itu. Jadi mega tuh masalah kau boleh ku jaga tong itu insya Allah. Kemudian ada hal yang sangat penting juga saya sampaikan. Ketika Allah berikan nikmat seperti ini, jaga betul ibadah. Karena ada doanya Nabi itu yang bahaya Pak. Ketika dia meminta kepada Allah, ketika engkau memanggil hambamu, dalam hal ini umatnya, dalam keadaan senang, dan dia tidak datang, maka panggillah dia dalam keadaan susah supaya dia tidak jauh darimu. Ini yang bahaya. Jadi kita bicarogi ulira nga atammu ummakku lokoriko dalam keadaan senang. Tapi ia kodena lo kumulli iku kumanyamang imulli inadena lo ulli masusai. Makanya ayatnya itu la in sagartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bilang bagaimana maksudnya itu? Begini. Kalau ada orang kasih sayang suaminya bagus.
cinta keluarganya utuh, tapi dia tidak sholat, maka tunggu pasti ada masalah nanti datang. Kalau bukan suaminya yang selingkuh, anaknya yang tidak tunduk. Kenapa? Karena diberi nikmat dia lalai, nanti mau berdoa kalau ada masalahnya. Itulah maksudnya Nabi, panggil dia dalam keadaan senang, kalau tidak datang panggil dalam keadaan susah. Pak Mega tahu selingkuh pilakainan apa mata tahajud? Iya. Ya kodena selingkuh dena ilodong, sisana selingkuh. Ya Allah, subhanallah. Wah. Pak Macandri ini lakaina. Ketika dia ada nikmat diberikan suaminya, keluarganya sangat sayang, dia lupa sholat. Lambat sholat subuh, tidak sedekah, maka Allah akan turunkan sesuatu yang menyebabkan dia supaya dia datang ke Allah. Karena Nabi mengatakan, jangan kau buat umatku jauh darimu. Itu. Jadi itu sebenarnya kau selingkuh lah. Ternyata musibah itu. Nanti musibah ketika kita tidak mendekat. Jadi nikmat yang kita anggap nikmat itu bisa menjadi musibah. Disebut istidraj. Pemberian yang membuat kita jauh dari Allah. Jadi aja tak ada engkau otona yanu menrek dalek. Nah belum tentu rezeki. Aku ya rotona na pakai macandri. Berarti itu bukan nikmat. Allah memberi musibah dari pemberian. Pemberian yang melari ke musibah disebut istidraj. Pemberian yang menyebabkan dia hina. Jadi aja tak ada sini nak bere angkat atau ya lelasa. Tapi penyakit itu adalah nikmat. Karena berkat penyakit itu justru dia sujud di hadapan Allah. Jadi jangan lihat bendanya. Tapi lihat posisi kita di saat dikasih. Yang begitu. Makanya kan ada 21 doanya Nabi tuh. Yang pertama dia minta pendek umur. Makanya sebenarnya kalau doa panjang umur itu keliru juga itu. Yang bilang panjangkan umurku ya Allah. Sebenarnya boleh. Tapi Nabi kan mengatakan umurnya umatku. Likulli syai'in hasabi wa hasabi umat. Baina si'tina wa sab'in. Cukup 60-70. Antara itu. Kenapa? Ya kok paremang. Itu namanya tama dosa. Kan begitu. Kalau dia pemain judi 60 tahun umurnya kan tidak lama dia main judi. Tapi umat-umat terdahulu kan ada yang sampai 700 tahun. Bayangkan kalau 700 tahun umurnya 600 tahun itu main judi. Nah, hisapnya juga lama. Makanya Nabi minta sebentar. Makanya kita ini Pak lebih banyak tidur daripada sholat. Lebih banyak tidur. Hanya kalau ada orang Pak tidur jam 9 malam, nanti jam 9 pagi baru bangun. Jam 1 siang tidur lagi, nanti setengah 4 sore baru bangun. Itu orang kalau 60 tahun umurnya 38 tahun tidur. Iya, iya. Coba. Sholat kita sedikit sekali. Berapa menit? 5 kan? Duhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, subuh 5. 5 kali 5, 25 menit. Tidak cukup setengah jam. Itu pun dalam 5 menit banyak yang lari-lari. Takbir baru dia ingat jualannya. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Terus adalah aku nak sanala baru benarku kemal Ar-Rahman tak gucing alumu karo motor. Mas sempajangi. Dari 5 menit saja kalau kita maksimalkan, itu 5 kali 5 25. Berarti tidak cukup setengah jam. Nah kalau sudah ki sholat maghrib baru tinggal mak gosip. Masuk pisah baru berhenti ki 1 jam itu. Jadi bangker Roni setengah jam. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya bu. Yang masuk surga itu rahmat Allah. Cuma rahmat itu dicari di amal. Maka jangan pernah sholat karena pahala. Karena tidak pernah cukup. Jangan juga pernah sholat karena mau surga. Karena itu surga makhluk aja. Hanya hadiah bagi orang yang dikasih 2. Surga itu hadiah kepada siapa? Yang dirahmati dan yang diberi syafaat. Makanya jangan cari surga. Cari ki rahmat Allah. Cari ki syafaat. Karena hadiahnya surga. Kan itu. Itu aja kuncinya. Makanya ulama dulu mengatakan. Jangan sholat karena surga. Keliru kok. Kenapa lompat ke situ? Cari kok dulu tiket masuk. Ya kan begitu. Janganlah lihat rumahnya kalau tidak masuk kok. Makanya kan dijanji itu orang yang rajin sedekah dibangunkan rumah tuh. Man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah.
Siapa yang bangun masjid di rumah, masjid di dunia, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Makanya kalau ada orang di sini sering sedekah di masjid, itu pasti ada hotelnya di surga. Biar tidak sholat. Biar tidak sholat, Pak. Jangan bilang, orang tidak sholat baru ada. Iya, Nabi sudah janji. Bapak kalau rajin sedekah, biar tidak sholat, biar tidak puasa, biar tidak zakat. Pokoknya yang penting rajin nyumbang ke masjid, pasti ada hotelnya. Cuma tidak masuk. Iya. Karena mengatakan dibangunkan istana, bukan mengatakan dimasukkan ke dalam surga. Yang masuk itu di sholat. Karena dia kuncinya. Makanya ulama kita jangan juga kejar surganya, karena dia cuma makhluk. Jangan takut sama nerakanya, karena dia cuma makhluk. Tapi takut kepada pemiliknya. Makanya jangan sholat karena takut neraka, jangan sholat karena mau masuk surga, tapi sholatlah karena mencari syafaat dan rahmat Allah. Karena itu jadi dua kuncinya orang selamat. Kan begitu. Jadi kita itu takutnya jauh sekali, padahal ada yang dekat. Itu kan begitu. Makanya dari dulu ulama mengatakan sholatlah mengharapkan rahmat. Nah, begitu sih kuncinya. Sama sih kalau ada orang disayang. Kalau ada orang disayang, kalau minta uang tidak dihitung itu, ambil saja, pima kau ambil di situ. Makanya ada orang yang ketika menjadi kekasih Allah, itu rezekinya tidak terhitung. Yang hitung-hitung rezeki itu yang selalu, sedekah kak begini. Tapi memang kan dipancing toh. Siapa yang berikan Allah 1, dibalas menjadi 10. Bikin jalur pahala, Bu. Bikin jalur rezeki. Jangan malas. Masa baya komeki mite ya sange tau kanja mabesah. Ya tamagala mo masih deka ya kedete tau kanja. Ya ko pas sampajang maka dami te tau matepa. Ya ko pas sampajang nama seke maka dete pas sampajang bawam ya. Iya. Iya. Dia itu gaga tau maka da tau mabasa bawam ya tu. Dia gaga tu. Angka ga. Iya mito angka pas sampajang bawam ya tu maka seke. Makanya komeki yang enggak tahu kanja abas sakit. Ya komeki yang enggak tahu matapa asam pajang. Nama kau itu. Apa ya nang kabawan nagagay majatuh? Pasam pajak bawang. Siapa sangi bawang? Lasuna. Itu lasuna kak digaisa na. Oli mamas satu ampu nama di tengah na. Digaisa na lasuna itu lasuna celak. Digaisa na tu. Talale di gare oli na tanaw di mi. Lale oli si. Ilale oli mamasang. Digaisa na tu. Iya, ya nanti asak bawang. Nah, kada pasang pajak bawang, pasang pajak lasuna. Enggak sana, ampuk bawang. Mulai ko makade ustaz bawang, majalah ada itu deh kasih. Angkatnya itu. Itu kuncinya. Makanya kita itu mestinya di situ, Pak. Jadi saya hanya wasiatkan kuncinya. Tadi komeki malah pakai salama. Kalau tahu pandrita makada. Sedekah itu dengan 70.000 per hari. Dijamin itu hartamu tidak ada yang terbakar. Bagi yang mampu itu puluh sabu sesu. Bagi yang penghasilannya mungkin bilang 1 juta satu hari, memang lebih baik 70.000 satu hari sedekahkan. Dan tidak ada orang yang sedekah jadi miskin, Pak. Nah. Pedek mega kita pasu, pedek mega na parewa. Karena Allah itu cuma memberi amanah menitip. Jadi kau tahu mereka dalek na surbani masih sedekah. Ya kau agak sana ko got benra ya apa benra ya kong ka benra de nami masolo we ay goreng ikei atau itimbung ikei ya kong ka dali cetak tambah itaroy atau ya bering macam mana sih ya bering tapi makan capu itu iya itu kuncinya. Makanya semua sedekah itu disebut pancingan. Pancing, mamanci to, mameng. Besaki mame to. Kako mameng itu na taria lati mena to. Iro lati untuk balewe atau untuk pameng. Hah? Manakah? Ya ko mameng itu taria alati meta. Iro alati untuk balewe atau untuk pameng. Hah? Iya ko balewe aja tatarimeng alati na matapyan. Nggak begitu. Makanya makadaki memancing.
Tanya untuk balewe, untuk ini. Ya kau untuk balewe, alat tibana talengi. Apa memi mapan rebale? Iya kau mamanci tanya untuk balewe. Cuma caranya ialah harus ada pancingan. Reski juga begitu, makanya disebut memancing reski. Berengi jolo napang kapole. Apa makanya pengalata alenga ci di napa kole 10. Kan itu kuncinya manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Alenga si di wala ko 10. Ya ko to limilaw ki alenga maka piko jele ko na di jaga mo bere. Di na melo balewe manri mengi ko de gaga latina ya ko me bami tapano mataja de gaga. Makanya disebut pancingan. Makanya sedekah itu memancing. Tabahan nih. Maka mau cocok. Tapi matuk kong kadina. Ada siapa kabina badan dia. Sedekah itu kan kuncinya di situ. Makanya ulama selalu mengajarkan. Sedekah di waktu subuh. Ada Jumat itu biasa bilang. Agak senang. Jumat berkah ya. Ada di sini ya. Kalau Jumat berkahnya di sini dalam bentuk apa? Makanan dibagikan, dijual atau digratiskan? Oh salah itu Pak, jangan gratis. Saya tidak pernah sepakat. Kalau yang sedekah itu orang tidak mampu, baru yang makan orang kaya bagaimana? Yang kedua, kalau Bapak tidak jual dengan harga miring, kalau misalnya 10.000 nasi per dos, kita jual itu 2.000 atau 5.000 rupiah. Kita tidak menjual, hanya mengajak orang yang mengambil itu supaya dia punya tiket masuk surga. Tidak diambil, cuma dipakai menambah paket. Jadi uwan na ina rodina matu ya dia ngasih nasi kotak, ditambahi paketnya. Nanti berikutnya lagi dijual ditambah lagi. Jadi dia bisa bertambah sampai 1.000 paket dalam 1 tahun. Karena bertambah terus. Ya kotoliam itu mas sumbangnya. Dia kena tak tambah tuh kurang nih. Apa makanya ya apa aja nak iya. Nah karena macipi-cipi sih kak iya. Tapi kalau dijual. Bayangkan kalau 200 paket. Kita jual 5.000. Kemudian hasil penjualannya itu kan bukan diambil. Bukan sebenarnya dijual. Cuma diajak orang yang mengambil untuk bersedekah Jumat. Makanya itu dibelikan lagi nasi kotak. Cukup mi 150. Nanti minggu berikutnya ditambahkan lagi. Cukup mi 300. Bisa berhenti mi orang tapi jalan karena sudah ada modalnya jalan. Ini yang orang tidak pikirkan Pak. Ini yang dipakai orang Yahudi yang kita tidak tahu. Sehingga dia menjadikan ekonomi Indonesia obrak-abrik. Karena dana umat dipakai begitu. Dana sosial. Yo ini gratis. Tahu kasih si mak bere baraka Jumat tahu sogi mandrai. Jadi masalah. Ajak dia biar tidak 5.000 karena bani dosa buna 2.000 yang penting ada. Jadi ini uangmu ini berkah Jumat juga uangmu ini. Cuma bukan dalam bentuk makanan. Karena nanti kalau beli pakai Jumat berikutnya uangmu tambah menjadi paket. Nah, begitu. Jadi jangan ajak orang Pak makan gratis. Ajak dia juga ikut masuk surga. Masa idik mi bamit tama? Itu. Ikutkan. Ini yang saya tidak sepakat itu Pak kalau digratiskan. Wah saya bilang macet nanti tuh. Kecuali nanti tidak ada mie ini biar tidak dijual jalan Tommy. Itu kan bisa dipakai Pak. Kalau berkumpul ada orang meninggal bisa dipakai itu uangnya itu. Karena itu ada yang sudah jalan. Sistem begitu. Ada yang jalan. Itu sampai bisa bersaldo 50 juta per bulan. Itu uang dari mana? Dari sedekah. Pakai berjumat berkah. Itu sistem. Mestinya dia. Makanya nanti ada yang buka warung. Makanan serba 2.000. Sebenarnya itu Jumat berkah itu. Makanan serba 2.000. Nah orang bilang tidak mungkin untung ini. Nah modalnya ini 5.000. Kenapa dijual 2.000? Dia tidak tahu bahwa itu namanya berek bawa dia itu namanya gagah. Itu gagah modalnya itu. Cuma karena dijual supaya dipakai lagi mengelola membesarkan itu, makanya dijual 2.000. Itu penting Pak. Jadi jangan gratiskan. Itu misalnya ada orang kebakaran rumahnya dibantu dari situ. Itu bisa membangun rumah itu dengan itu. Bangun masjid dari situ. Banyak sekali itu.
Sama aja masjid mestinya punya Indomar. Jangan Haritanu semua yang punya Indomar Alfamart. Mestinya punya itu misalnya kalau ada di situ masjid Nurul Ihsan Mart kalau nama masjidnya. Beli paket di situ, kasih masuk di situ. Orang belanja 5.000 keuntungannya atau 2.000 rupiah, 1.000 masuk ke masjid, 1.000 dipakai mengelola. Jadi orang beli gula pasir dia sudah bersedekah di masjid. Itu yang membuat Islam Singapura besar. Iya. Daripada bangun dirombak lagi, bikin menara sampai 400 juta, tidak ada juga gunanya karena yang dibawa menara tidak pergi sholat. Ini kadang-kadang kita ini umat ini tidak terkelola dengan baik. Makanya saya sering sampaikan, ya termasuk zakat Pak. Orang kaya itu kalau berbayar zakat, cari satu orang fokus di situ. Misalnya tanya apa pekerjaanmu, Nah bilang bengkel ji saya bisa ku kerja, belikan mi alat perbengkelan. Satu kami saja saya kata di situ. Saya belikan kola perbengkelan, buka mau ke bengkel. Baru suruh cicil. Bayar kalau jalan di bengkelnya biar 5.000 per hari. Nanti kalau terkumpul lagi pindahkan lagi, itu namanya zakat produktif. Kalau dibagikan hanya 300.000, besok habis lagi, miskin lagi tuh. Tapi kalau dibelikan alat kemudian dia jadi bengkel, dia sudah buka usaha, bisa menghidupi keluarganya selama 1 tahun. Tidak miskin selamanya. Itu mestinya zakat dikasih begitu. Apalagi kalau banyak. Mestinya begitu Pak. Jangan bagi-bagikan 100.000, 100.000, 100.000. Sibukku mi pelo, nali capu nih. Kasih sisi baja. Kan begitu. Tapi mestinya ada keluarga kita. Makanya sama dengan yang ibu-ibu sering umrah. Tidak aja di sini. Kurang-kurangi mungkin pergi umrah. Saya tidak larang ya, tapi kurangi. Kalau biasa 3 kali berangkat umrah dalam 1 tahun, jangan ibu. 1 kali mau saja. Yang 60 juta itu kalau 30 juta 1 kali umrah, yang 60 juta itu kita tetap ambil. Siapkan. Bilang ini bukan untuk umrah, tapi ini untuk umat. Bagaimana caranya? Cari maki penghafal Al-Quran, kita suruh menghafal. Kita danai. Cari ke anak yatim piatu, kita danai. Atau bikinkan modal usaha untuk keluarga yang tidak mampu. Dia bukakan usaha. Itu pahalanya jalan terus sampai dunia kiamat. Kalau umrah, kalau tidak diterima, habis. Mati tidak mungkin bertambah. Karena pahalanya tidak jalan. Tapi kalau membantu orang jalan sampai kiamat. Apalagi kalau pergi umrah baru masuk. Kita putar-putar di Ka'bah. Bukan putar-putar, tawaf itu. Iya. Karena umrah itu ibadah pribadi, Bu. Bukan ibadah sosial. Nah orang itu dikenang karena jasanya. Kalau ada orang bolak-balik pergi umrah setiap bulan pergi umrah, palingan tetangganya dia bilang, tetangganya tidak bilang orang baik, palingan bilang, "Wih tahu sogi." Bilangnya begitu. Tapi coba garesi di juta talengi bali bola tak bantu. Selamanya dia akan bilang orang baik. Iya. Coba garesi. Ini yang orang tidak pikirkan. Ibadahnya terlalu terpoma. Kadang-kadang begitu. Iya. Makanya saya selalu, tapi pembimbing haji jangan marah ya kalau ada. Maka dana kurangi sih itu dali ustaz. Tidak apa-apa, umrah itu ibadah yang bagus. Tapi jangan selalu berangkat, tapi ada keluarga kita yang tidak mampu. Tasapa ni sila surat tama kada wedi kasih gaga usahana. Ya na rodita 30 juta talengi kadang kayak buka ku usaha. Buka mangi pandre anak na setiap makanan yang masuk di dalam perutnya itu 4.000 malaikat mendoakan kita setiap waktu sholat. Siaga igana tau ipandri barakah na dina paja. Kalau umrah kalau tidak diterima habis kita. Tapi kalau ibadah begitu tidak mungkin. Kita yang penting ikhlas selesai. Bahkan orang bersedekah tidak ikhlas, ria itu bisa selamat. Bagaimana caranya? Suruh yang menerima berdoa. Makanya Nabi balik itu. Dulu nabi-nabi yang lain umatnya kalau bersedekah disuruh berdoa. Sudah sedekah disuruh berdoa. Umatnya Nabi Muhammad, Nabi minta jangan. Yang berdoa, yang menerima. Jangan yang memberi. Kenapa? Karena kalau yang memberi masih bisa ria. Adakah orang menerima sedekah ria? Tidak ada. Maka demilu kak yacengnya menerima pasti dah kemaka. Iya itu tahu mak bere menerima lo yaceng. Tapi yang menerima tidak mungkin. Pasti bergembira, pasti bersyukur.
maka ketika orang bergembira atau bersyukur dan senang dan dia memohon kepada Allah, pintu langit terbuka. Makanya kau riak memberi, tapi bisa selamat karena doanya yang menerima. Itu caranya Rasulullah menyelamatkan kita. Jadi jangan mengatakan dia diwilah saja banyak apa. Tidak, serahkan, suruh berdoa. Tapi engkau toto ya lenga gaga, dia nilai udah, maka terima kasih. Ya, terima kasih. Doakan. Mario tu teko nalingi aga we alhamdulillah rabbil alamin puta pasalama ikasi bali bola aku tapi mereka nggak dale na kong kasusana talagai we Mario tu palampiri umuruna supaya wading ibot tipe malakain na. Jadi makanya kuncinya kan di situ. Itu penting. Makanya minta doanya orang. Apalagi kalau ada orang di sini tidak bisa tembus kalau berdoa susah. Mau punya keturunan tidak bisa. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Gampang. Pergi maki kalau beli paket kalau hari Jumat bisa beli makanan, kemudian ambil uang isi di amplop. Biar 5.000, biar 10.000. Masukkan di dalam amplop, kasih masuk di situ dengan paketnya, baru cari 7 orang miskin yang ada di kampung tak. Sedekahi dia baru minta dia mendoakan kita. Itu wasiat Nabi. 7 orang miskin yang berdoa yang kau sedekahi di hari Jumat itu mengalahkan 40 orang alim. Iya. Itu kuncinya. Makanya kau gak tahu dia anak-anak. Suruh bani jamet. Itu dimudahkan itu. Itu hadis Nabi. Banyak itu, Bu, banyak. Jadi makanya agama ini betul-betul dimudahkan oleh Allah. Ini menikah kami tolak. Kemudian saya kasih juga modal. Nanti kalau di Ramadan ini perbanyak membaca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan banyak membaca istighfar. Banyak mengaji dan banyak membaca Allahumma innaka afuun. Karena al-afu itu menghapus dosa, bukan menutup. Kalau istighfar itu menutup dosa. Jadi dosa yang ada itu ditutup. Kayak tip X menutup. Tulisannya nampak tapi tidak terhapus. Nanti dari kemudian itu akan diperlihatkan. Tapi kalau kita baca Allahumma innaka afuun itu menghapus. Nanti dari kemudian tidak ada kelihatan. Jadi ada dosa itu yang tidak nampak, nanti ada yang nampak. Yang nampak itu yang ditutup dengan istighfar. Yang tidak nampak itu yang dihapus. Nah, penghapus dosa itu ada 2. Yang pertama istighfar, yang kedua bacaan istighfar itu juga ada di salat toh. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Al-afu. Kan ada 2 itu. Yang kedua Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya kau ramalangi Rumi kata baca. Kemudian yang paling bagus juga itu berdoa kayak nanti nih. Sudah azan duhur, sholat sunnah 4 rakaat langsung. Jangan 2 rakaat 1 salam. Langsung 4 dengan 1 salam. Tapi sholat sunnah bukan sholat duhur. Langsung berdoa. Nabi mengatakan di situ pintu langit dibuka. Pas sudah azan duhur. Niatnya sholat sunnah duhur. Karena sholat sunnah sebelum duhur itu 4 rakaat rawatibnya. Bukan 2. Man sholla 4 rakaat qabla wa ba'da duhri faqad haramul jasadilan niran. Itu kata Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Cuma afdalnya kalau sebelum duhur, sesudah azan maksudnya itu, lakukan 4 rakaat 1 salam. Kalau sudah sholat duhur 4 rakaat tapi 2 rakaat 1 salam. Itu bedanya. Makanya ada beberapa tata cara sholat itu memang. Jadi Nabi itu kan sempat ditegur oleh sahabat. Istilahnya ditanyai, ya Rasulullah, saya melihat engkau sholat 4 rakaat dengan tidak pakai salam. Jadi dia maksudnya itu tidak pakai salam. Kenapa? Salamnya hanya terakhir. Jadi tidak 2 rakaat 1 salam. Nabi mengatakan, saya melakukan itu karena di waktu ini juga doa mustajabah. Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Itu di hadis Bukhari. Jadi ada beberapa sholat itu memang yang settingannya begitu. Kalau yang sudah duhur, 2 rakaat 1 salam. Tapi lama rukunya, lama sujudnya kalau bisa. Itu membaca minimal 80 ayat baru ruku. Kalau bisa. Tidak usah bilang, tidak panjang. Dia itu nama lampi. Apa? Gampang. Kuluallahu tahu 50.
Inna atayna aka 50. Siratun itu 50 ayat. Jadi ulang-ulang aja. Makanya kalau kita misalnya ada banyak penjual di sini ya. Kalau penjual perbanyak membaca surah Al-Kautsar dan surah Al-Insyirah. Atau sekalian kalau sholat sunat baca suratul Waqiah. Kasih sampai 1 surah 2 rakaat. Kalau di maghrib itu. Karena bacaan surah dalam sholat itu mempengaruhi rezeki. Makanya saya sering kasih tahu jamaah, jangan baca tabat tiada kalau sholat. Makanya ada beberapa ulama itu bukan dilarang, tapi itu mempengaruhi. Karena bacaan surah itu menjadi doa. Makanya kenapa alam nasra, orang yang mengamalkan alam nasra itu tidak jatuh kehidupannya. Selalu diangkat. Makanya kalau ibu-ibu bisa tembus baca alam nasra 100 kali dalam sehari, anak-anaknya itu tidak ada yang terlantar. Amalkan itu. Barakatnya itu wijat-wijat sama deceng. Iya. Alam nasra. Tapi jangan bilang alam nasra, alam nasra, alam nasra, alam nasra, alam nasra. Jangan. Dibaca itu 1 surah. Iya. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Ini amalan sederhana Bu, tapi itu luar biasa. Tapi kalau kita mau ambil yang simple, pendek, kalau sudah sholat sunat subuh baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim 100 kali. Kalau sudah sholat duhur baca 100. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kalau tidak hafal yang panjang cukup la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Itu tulisan yang tertulis di pintu Ka'bah. Si makna Ka'bah. Degaga tahu kasiasiku yaitu namalkan. Kalau sudah sholat asar baca juga 100. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Sampai saja di situ. Tidak usah ambil wahlul uqdatam min lisani. Jadi Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Supaya kau kehidupan taang ke masalah toloi de tahu rusuh ini selesai. Apalagi kalau pejabat, angka gaga mereka berhadapan dengan masalah, ia banda tetap suruh memalkangi. Dia penalat tu pura. Orang yang akan selesaikan. Nampak kongka gaga masusah, malomo yurusu. Itu dibaca 100 kali. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Sampai di situ aja. Tapi 100 kali. Kalau sudah sholat maghrib, sholat sunat maki awabin 6 rakaat. Sudah sholat isya bisa baca al-mulk atau isya wakatil waqiah. Kalau sholat subuh, kalau sudah subuh mau baca surah apa? Ar-Rahman paling bagus. Supaya matenangi pakalinotna. Iya. Ar-Rahman itu ketenang keluar. Kau kata to 5 lagi si balakaina. Tapi dia itu aja itu nama mereka kau mapangewangi. Pak biasa tu mawija atau magalai mapangewang. Marepa sakinah. Iya. Yana pura codok benena. Jaji si anak-anak. Itu kuncinya. Jadi ini yang saya wasiatkan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Kemudian yang terakhir ada satu hal yang kalau mau mengikuti sunnah, ini yang banyak kita tidak anukan. Saya sampaikan, usahakan kita makan sahur itu paling cepat 10 menit sebelum imsak. Makan sahurnya di situ. Atau yang paling kalau mau aman, yang paling bagus pas imsak langsung ke sahur. Atau 5 menit sebelum imsak, kan imsak itu belum subuh. Masih ada 10 menit. Kalau di Indonesia, kalau di Arab tidak ada. Imsak langsung subuh. Kalau di Indonesia imsak 10 menit baru subuh. Karena macapak ki. Ya kau makan dami imsak manremopi. Sehingga kalau orang Arab tidak, karena memang hati-hati. Makanya imsak itu bukan tidak boleh makan, itu masih boleh. Cuma itu lampu kuning. Hati-hati maliwak kamay. Nah, itu kuncinya. Cuma kalau saya, tapi jauh, mawata tustas. Dia tuh Thomas sona capu wate. Tidak, yang saya masuk sahur, beli ki kurma, ambil air, kalau ada air sam-sam bisa, beli ki kurma, itu yang dipakai sahur. Makan nasi jam 3 silahkan, tidak masalah. Tanremu 5 peneh. Tapi ya komelo ni tama imsake, ala ni karol mataluk biji, air 1 gelas, baru niatkan sahur, kita dapat berkahnya makan sahur pakai kurma sebagaimana Nabi. Yang kedua kita mengakhirkan waktu sahur karena itu memang waktu sahara.
Kemudian yang ketiga itu bisa menjadi obat. Tapi jam 2 silakan makan. Jam 3 silakan makan. Tapi bukan makan sahur. Mandri tengah bani biasanya. Iya, ya. Ganjil, yang penting ganjil. Karena kurma itu tidak bisa dimakan genap. Dia tidak menjadi obat. Tapi kalau kita mau tahu rahasianya kenapa orang Arab itu biasa kuat, ada rahasianya itu. Itu air rendaman kurma. Ambil ke air hangat kuku. Kalau sudah sholat isya atau pulang dari tarwih, ambil kurma 3 biji, masukkan di dalam air itu 1 gelas, baru ditutup. Nanti bangun sahur, kita makan kurmanya, minum airnya. Itu yang disebut air rendaman kurma. Itu bisa mengobati 40 penyakit dalam. Nah, itu obat. Air rendaman kurma namanya. Jarang orang pakai itu. Bagusnya juga itu dipakai buka puasa. Direndam lagi kalau sudah makan sahur 3. Nanti kalau buka airnya diminum, dimakan kurmanya. Karena itu sudah lembut. Itu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih bisa bersilaturahmi di tempat ini. Saya baru 2 kali sampai ke tempat ini. Iya, Toraja di tempat ini baru 2 kali. Pernah masih SMA dulu. Sudah selesai kuliah. Pernah naik motor ke sini. Ini baru kedua kalinya. Saya bisa bersyukur bisa ke tempat ini. Terima kasih atas undangannya. Dan saya sampaikan tetap saya mohon didoakan. Karena dakwah itu berat, Pak. Kalau bukan doa-doa para jamaah kita tidak bisa. Semoga bisa diberikan keistiqomahan dan kesehatan. Kita saling mendoakan insya Allah. Apalagi umat muslim yang ada di Tanah Toraja. Kita bersyukur Pak Bu, karena kita dipilih oleh Allah sujud di buminya, di tempat di mana tidak banyak orang yang sujud. Ibadah kita ini mendoakan orang yang ada di sekitar. Jadi makanya Bapak Ibu menjadi pilihan di tempat ini. Kalau di kampung saya diterapkan rata-rata Islam. Itu biasa-biasa aja. Tapi kita yang sujud di tempat di mana banyak orang tidak sujud di bumi Allah. Itu adalah orang pilihan. Maka bersyukurlah kita ditempatkan di tempat ini. Iya. Jangan mengatakan kita minoritas, enggak. Tetap bangun komunikasi, bersedekah ke siapa saja. Binatang saja disedekahi dapat pahala. Apalagi kalau sesama manusia. Itu kuncinya. Jadi jangan katakan nanti muslim mau disedekahi, tidak. Sedekahi mereka kita, saudara-saudara kita, tetangga, berbagi makanan. Itu tolak bala. Itu dianjurkan. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.